Matuana karena bukan atau le ke matu binin dia kan deh kok. Jawab sama matu binin lah pada bukan sip kak. Tepak dia. Pan maca sorat pah tak nemu sorat. Aduh. Arya sorat apa iya kok. Maca ayasin lanceng gelu. Maca waqi'ata apal. Maca kol hugengsi. Maca sorat al-falak. Ngatengane kalau pain. Sampai parais asor sudah tak becah. Secan matuana ngocah ilmu hatiana ya Allah. Ayat apakah yang kau turunkan kepada menantuku ya Allah? Lama sekali ya Allah. Saya matu bini nak kepak ke matu laken. Padeh tak lemtoron. Engkau mikir kira kak itu. Sebinina binina imam kele empon lengeter Arya todos ke pak ben ke emak. Akhirnya karena todos baca surat Al-Kafirun. Wah nomor Al-Kafirun reh kok. Baca mak. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. A'bud sampai kol sanga tak mareh. Teti matualak en belis. Matuana enga kalau imam salah mesti dibantu oleh makmum, bantu bacaannya. Mertuanya jawab lam yalid wa lam yulad. Jan aleng-leng mantona. Tolongin bi matu bini ikepaan waladhdallin. Lebur jong ngaji panggake jong. Dalam Islam mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib, baik kepada yang dikenal ataupun tidak, kata Rasulullah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diberikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Semoga yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, dan semoga yang hadir malam ini hidupnya barakah, rezekinya barakah, ilmunya barakah, pangkat dan jabatannya barakah, hingga nanti menghadap kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشر بك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para alimul allamah, terkhusus kepada seluruh murabbi, seluruh muallim yang mendidik di lembaga pendidikan Islam Anwarul Mustafa, yang dirahmati oleh Allah, Kepala Desa Serwat 3 yang dirahmati oleh Allah, Kanit Sabara Polsek Kecamatan Kubu, saudara kita, tretan kita, Inspektur Polisi 2 Rusdi, adik saya, tetangga saya tahu lambe ini Pak,
Pak Jabar ini lakona angoy-langoyan. Kaget saya ketika ketemu malam ini, ropane dadi polisi. Jampo mbak tembakan sembarangan kayak. Kebele kepang lagi kepak lah. Ini tetangga saya Pak, faham saya dari kecil. Saya titip beliau Pak Ganit. Saya titip beliau, ya kalau nggak mampu jangan digendong Pak, berat beliau itu. Para Rabu, para tretan, ngapunten sedoyo, kula ngakui bahasa Madura saos napa? Saya. Yang paling berbahagia malam ini Ustadz Marwalan. Beberapa hari yang lalu beliau telepon terus dan saya nggak mau angkat. Panggilan telepon atau paling saya tanya Ki, kata apa Pak Kiai? Bisa. Udah bisa Pak Ustadz. Saya ini sibuk. Udahlah nelpon dek mata datang pulsa boleh. Dah akhirnya saya bilang sama asisten, sampaikan sama Ustadz Marwalan, insya Allah saya hadir malam hari ini. Kalau bukan karena Allah saya tidak mungkin bertemu saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ceampo ngentengaki amal ibadah sekelihatannya kecil. Beda amal ibadah ampo yentengaki bi orang. Dan itu tidak dianggap kata Nabi. Apa ibadah yang selalu kita anggap remeh? Bertemu dengan saudaranya membawa wajah yang menggembirakan. Jadi mun ketemu benoring campur sang persangan neto Pak. Dikadik mah kita genteng mesem. Mesem bar. Jadi mah kita pati genteng ya temu genteng bar. Mesem cok pakai pelor do. Macam-macam nih Pak. Aduh, sakit peluru sih Pak. Enggak. Guyon nih lho Pak. Agak jauh lho Pak. Yang namanya polisi itu kan pengayom Pak. Nah mumpung saya ngomong ini, saya punya kewajiban moral itu. Tahun 2017 saya diangkat sebagai Dai Kantipmas Nasional mewakili Polda Kalimantan Barat. Tugas utama dan fungsi saya adalah menyampaikan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang mengajarkan kedamaian, Islam yang penuh senyum, Islam yang mengajarkan kasih sayang, bukan Islam atau Muslim yang mengajak kepada perilaku buruk dan peperangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi malam ini saya bahagia karena bertemu dengan para kiai, duduk dengan para ustadz, para guru ngaji, duduk dengan para pemimpin, para pejabat negara, duduk dengan pengayom masyarakat yang kita sebut Pak Polisi hari ini. Maka sering-seringlah kita bertemu dengan para ulama. Dari ulama kita dapat mengambil hikmah, dari ulama kita dapat mengambil niat, mengambil kebaikan dan barakah. Ma huwal barakah? Wa qala al-Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi mengatakan, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengingatkan, ma huwal barakah? Barakah apa? Siapa reng Madura? Barokah. Singkat boleh berkat. Wah mau berkat kisah teng mak. Nih barakah apa ma huwal barakah? Al barakatu huwa jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Barakah itu adalah tentara-tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan, Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Malam ini kita tidak tahu dari ribuan yang hadir ini mungkin salah satu di antara kita dapat barakah. Yang duduk di depan masjid kita tidak tahu siapa yang mendapat rahmat dari Allah. Walaupun seongkong-ongkong janjina Rasulullah dari sahabat Iyad bin Humar, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang berada di masjid, hatinya terikat ke masjid, fikirannya selalu di masjid, hidupnya mencintai masjid, dan dia mati di masjid, saksikan orang itu pasti dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masjid kita sudah bagus, masjid kita sudah elok dan luar biasa. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seteti polisi menter barokah. Campolang tilangan sembarangan. Benih gajah harus di serius ria, Pak. Seteti kelebun Pak. Bahaya, Pak. Campo cuma ya Pak ya. Nah, peloros. Mudah-mudahan yang tidak tercapai program tahun 2021 bisa tercapai programnya tahun 2022 ini. Semuanya didoakan oleh Allah. Semuanya didoakan oleh para ulama maksudnya. Yang paling penting apa itu barokah? Barokah itu fa in halat 'alal mali aktsaratku. Kalau Allah turunkan barokah kepada hartamu, hartamu akan bertambah. Mun barokah masuk ke hartana kula orang sorowat telok, hartana tambah banyak. Gelak semimpin Fatihah cerita atau cerita bi kula rupana banyak nyor. Nyor kan? Sekali toron 10.000 Pak. Kali 2.600. Marah. Pas berempit tuh Kak Tuan. Nah, berapa juta itu Pak? 10.000 kali 2.600. Berapa 26 itu Pak? Oh bener 26 juta. 26 juta. Cenyak banyak zekete 2,5%. Berapa Pak? Macam takut senyam kita kayak. Aduh, mun bab zakat takut kabeh Pak. Lu biasa namun mitong non orang oneng gula Pak. Mun mitong non tibi tak oneng gula. Cenyak banyak mun rezekine sampeyan oleh barokah dari Allah nyire beri barokah bi Allah. Senaos orang lain umpamana molong 20.000 tapi sampeyan cuma ning molong 10.000 panen 10.000 ternyata lebih bermanfaat yang 10.000. Kadangkala yang turunnya 1.000 itu malah yang bermanfaat. Kadang yang 10.000 bikin dia sombong. Hah. Lah kak hebat kuat kan lo Pak. Sekam aja. Dan kadang menambah beri pesebannya bi Allah laga ode Pak. Pangkat EPT kian jan laga. Kelu harus di. Ini tretan kita Pak. Makanya saya berani ngomong seperti itu. Dan kewajiban saya sebagai dai Kantipmas mengingatkan anggota-anggota kepolisian negara Republik Indonesia di jajaran Polda Kalimantan Barat. Mun tak pati anu diselti ya. Yang nomor 2 wa in halat 'alal waqt ammaratku. Kalau barokah turun kepada waktumu itu menjadi bernilai. Kadang kula ban sampeyan juk toju ibarung berpecem, Pak. Pacem. Dok karena kopi. Oh kon mun tuan rumah na takar sapa tamu ibu. Tamu lek, tamu ya Allah. Mbak itu siapa? Cak tamu lala ibu. Lo cak tamu lala, ki laku aja, lemah aja boleh iko. Ada karena kopi aja iko. Saya munjuk tajuk masjid, sana baca Ustaz. Sana baca masjid. Paling ngabit sana baca. Wah mau sampai sejam sampean. Robo masjid sampean, mau sampai sejam. Malaikat turun kapi. Korang dia remah Pak. Allah menurunkan rezeki. Kampung Seruat Allah jadikan tanah yang subur. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah menyindir kita. Allah menyindir orang Seruat Telok. Allah menjadikan tanah Seruat itu subur makmur dan Allah tumbuhkan tumbuhan di atasnya baik. Kedeng tombu keluar kedeng. Nyior tombu ta'abid keluar nyior. Dari laut Allah keluarkan apa? Odeng. Cukup bawal. Karena gula abid tak ada rodeng Pak, pan ngakan cuwengan gula Pak. Kolesterol naik. Tinggal tak apa-apa bungkus tak apa ada ere compo wi gula. Tanya ke Ustadz Mansur.
Orang surat menika soki mak. Ki margane ceil tadi pese mak. Ceil man mak. Ceil walet. Ceil walet kuluban sampean tak norok makani walet bi Allah kirime walet sampean. Polong oleh 3 kilo oleh 30 juta. Ki korang napa debun Allah? Korang napa? Coba cai kuluban sampean secanting jual mak. Cukup selaudan mati kepi. Maka debun Allah fa bi ayyi ala ya rabbika tatamara. Maka bagian nikmat Allah manakah yang membuat kamu ragu kata Allah. Datang ke masjid ragu. Nih mumpung ada Pak Kades. Bila boleh coba Pak Kades. Pak ibu pompon nyonceng Pak, bismillah. Lo bercoba cair lagi ya. Pak Kades. Umpamane legu sobu. Benar mari coba lain lebih pun. Sobu legu pada as-salatu khairum minan naum. Sampean ke masjid, pas tiba-tiba HP-nya sampean munyi. Selamat pagi Pak Kades. Oh selamat pagi Pak, dari mana Pak? Ini dari Kementerian Keuangan Pak. Aduh terkejut. Ada urusan peseri ya kok. Jadi bagaimana Pak? Jadi kalau bisa sekarang langsung berangkat Jakarta Pak. Karena jam 11 atau jam 12 kita penandatangan kontrak kerja. Mohon maaf Pak, nilainya berapa? Ini 10 miliar. Apakah Pak Kades masih tetap ke masjid atau langsung berangkat Pontianak? Ngomong langsung Pontianak. Cein kesep saja wah Pontianak itu. Tak kira Pak, tak kira ke masjid. Wari bila boleh Arya mangkat ke Pontianak lagi apa jangan jalan nih kau. Mentelat bisa untuk 2 lempejang. Ni ada. Mari ajar apa harus di usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asghribi wal isya'i untuk 2 rehi Allahu Akbar. Kan bisa. Pejang untuk 2 hari. Bisa pembayaran tunai tertunda itu. Temon natua Allah ya Allah nyoon apa ngapor ya Allah lo saya banyak saya bentah menter soki ya Allah itu malaikat dipok-pok sampean pun mak kula ban sampean panik kedebun saya mutawalli sya'rawi saya nomor 3 wa in halat ala waladin aslahathu mun barakatoran kena potona anak potona tadi orang soleh ilmu na tak pati banyak sekolah tak pati tekih tapi karena oleh barakah dari Allah oleh barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh barakah dari guruna oleh barakah dari ring sepona maka anak-anak kekenceng sekolah kenceng ngaji panitia menuliskan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji' pesera orang saya keluar dari romanah nyari ilmu na Allah orang panike ibitong fisabilillah artena kulaban sampean panike tepang jihad mon mate tepaan pengajian panika mas mate syahid masuk surga tore pesera semati akade lah ini kan panitia menulis itu cang panitia itu les orang sih keluar dari pok compong marga netro nyari ilmu na Allah bi Allah panike ibitong orang fisabilillah jihad. Tetapi orang jihad pas mati tepan pengajian masuk surga. Tor ibu-ibu, bu. Nah, pele 2 reh mun bu-ibu lah padi mak di maaf boy. Bu. Pengen kaya raya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Ngomong rapa? Binine siapa jejek lanceng aja. Marah keningnya ki melesoki tapi susah atau miskin tapi senang mun daya bengko itu akhirnya manter miskin semurah-murah nemu di makan dana kakitan nah dah ya gini lagi ya
Sarde barokah tak banyak dubun Allah. Mumpung ini malam Isra ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Beni cuma ruas ya onceng pak. Saya pada onceng ya pak. Pak cuma korin saya onceng. Dawun Allah syarat sebarokah tak banyak. Dan jika seandainya penduduk sebuah negeri, mun orang seruat kintu dawun Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak berpaling dari Allah, wattaqau, dan sungguh-sungguh takwa ke Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka yakte Nabi Allah langi ibuka barokai petoron. Barokai petoron dari bumi pakai keluar dengan Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi manasana tak bercaja. Lebih bercaja kebarangan saya nampak. Doya pecah barokah tak nampak. Barokah jeung rata ada berdebu. Mun tada barokah tak mungkin kuluban sampean bisa depak kanto. Mun benih karena Allah dan Rasulullah aparing barokah ke dalam hati ini kuluban sampean, tidak mungkin kita bisa duduk bersama di satu majlis saling bertukar senyum, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan, maka lebih baik mungkin kita akan tidur di kamar kita masing-masing. Beda orang secengkal odin mak, bodoh mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke masjid kak, tuh. Jangan pada ban beri ada nale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuli mangkat kak, neser Ustaz Sarwelan roh, Sarwelan Marwelan. Neser Ustaz Marwelan kak. Kula baru Peleman gelak sopo pak. Saya pengajian di Sanggau itu 3 hari. Baru tadi subuh saya pulang. Kula nangis pak, situng waktu. Sekitar subuh kemarin saya nangis itu di situ pak. Saya sama teman-teman dan jamaah dan asisten saya bertiga. Akrus ke masjid takut tuli iqamah, takut tuli iqamah. Rupanya setelah depak ke masjid, orangnya cuma situng pak. Allah Rabbul Haq, situng. Sampai 15 menit ngarah dari seabid seadikiran sampai lecak suaranya. Jadi kalau saya keding dari kamar, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oleh 5 menit jantoran, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oleh 10 menit, salatu wassalamu. Pan masuk menit 15, salatu bi-tibian. Dia tanya kiwi kula. Kan gak kamu jemaah apa? Ini biasa pak. Hah? Biasa-biasa dia orang macam kerja. Jamaah kita ini, penduduk kita ini kan 6.000 nih, satu desa nih. Masa sholat cukup diwakilin sama sampean? Mak beda bajangi wakil pak. Mun kata sambutan bisa. Bagaimana Pak Kades tak bisa hadir diwakilkan sama Sekdes bisa. Sekdes tak hadir bisa kaur umum. Atau umpamanya Pak Kades tak bisa hadir, PCN hadir tak apa-apa. Panitiana tekor oke. Tekor, panitiana tekor kan? Tekor. Siap gantiin. Siapa tak beri le. Tetapi kulit tanya Ki. Serius nih Pak, serius Pak Kiai. Setiap hari seperti ini. Ya kadang-kadang ada nambah 2 atau 3. Padahal kalau dihitung Pak sungguh-sungguh, maka niscaya masjid yang ada di Pontianak itu tidak akan pernah muat. Saking benyakan orang Islam. Tapi dabuna saya mutawalli, Islam itu tidak bisa membuat manusia itu bisa lebih baik, tetapi mukminlah yang membuat mereka bisa menjadi lebih baik. Mencomaning Islam bataskan cuma syahadat pak. Kan lo bersyahadat kan mare. Abajang tak abajang urusan 2 malam. Tapi mun mukmin pun tenang. Ocan tak ocan mangkat. Mun sampai kulban sampean apa jeng pada bencaka kemanjat nyior. Oleh apa berapa pak mun manjat nyior pak? Mun oleh seebuh
cerita Pak Haji gele mon oleh 1.000 oleh 10.000 nyior Pak Kiai, oh pandai 5 juta. Mon pas benar sampean bejeng ke masjid, beri nyior. Penuh kampung gitu bi nyior Pak. Tapi kan benih penik ke maksud pangeran. Leki banyak nyior banyak pesen, nah tak bisa ngakan. Jangan senang sebanyak walid aja. Kayak ngain. Datang ke dokter. Selamat pagi dok, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya dok, saya 1 minggu ini enggak enak makan dok. Oh iya sebentar ya. Periksa dokter bilang. Mulai besok Bapak tidak boleh makan yang terlalu banyak. Kenapa dok? Bapak punya penyakit lambung. Mulai besok Bapak tidak boleh makan daging. Mulai besok Bapak tidak boleh makan nasi yang terlalu keras. Jadi dok, mulai besok Bapak makan tacin. Lecak kan? Dapat 1 minggu sakit lagi datang sama dokter. Dokter bilang, Bapak jangan terlalu banyak makan yang mengandung garam. Karena Bapak punya riwayat darah tinggi, nanti hipertensi. Bahaya ini untuk kesehatan jantung. Dapat 1 minggu lagi datang ke dokter. Dok, bagaimana dengan saya dok? Bapak tidak boleh makan banyak gula-gula dan kalori yang tinggi. Kenapa dok? Bapak kandungan gula darahnya terlalu tinggi. Ini bahaya untuk kesehatan Bapak. Karena nanti kena penyakit diabetes mellitus. Namanya kencing manis. 1 minggu lagi datang. Dok, bagaimana dengan penyakit saya dok? Saya begini dan begitu. Bapak tidak boleh makan emping dan teman-temannya. Kenapa dok? Bapak terindikasi penyakit asam urat. 2 bulan datang ke dokter, 6 kali sampai 7 kali ada 7 penyakit yang ditemukan oleh dokter. Ujung-ujungnya dokter memvonis kita tidak boleh makan yang enak-enak. Jadi saya makan pakai apa dok? Makan pakai kerupuk. Harta banyak, uang berlimpah, tetapi Allah tidak memberikan barakah dalam harta, bahaya. Walaupun sedikit, yang penting di dalamnya ada nilai ibadah di sisi Allah. Makan itu amaliyah biasa Pak. Tetapi jika di dalamnya diniatkan ibadah kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan selepas makan ini saya punya tenaga dan saya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Teti ibadah, regulaban sampian teti ibadah. Milana dari kita berarabu saja sebutan kolomul jaki. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh seorang pengusaha besar. Secara pribadi saya diundang ke Denpasar, Bali. Pernah tahu Bali Pak? Beda apa Bali? Oh pokoknya iyalah itu. Nyampe di Bali, rupanya saya sedang ditunggu di Bandara Ngurah Rai Bali. Dan tuan rumahnya tidak bisa hadir. Tetapi ada satu asisten yang menjemput saya ke Bandara Ngurah Rai Bali. Setelah sampai di Bandara Bali, di Bandara Ngurah Rai, saya komunikasi dengan asistennya dan ketemu. Yang paling lucu itu Pak, kalau orang kaya itu kan kalau beli barang itu kan super mewah terus. Waktu saya dipersilakan masuk ke dalam mobil, saya bingung Pak. Karena mobil yang dipakai untuk jemput saya itu konon harganya kalau di Indonesia 8 sampai 9 miliar rupiah. Yang membuat saya bingung itu apa? Pintunya nggak ketemu. Lah abang ketemu. Mun mobil biasa kan ditemu Pak, sejenis Innova, Avanza ataupun Xenia atau apapun ditemu kan. Mun mobil mewah Pak, lah abang ketemu. Suruh masuk, monggo Pak Yayi. Monggo de remaja de lah abang ngajan saya. Tak masuk todus, masuk dari dimah. Teti sambil aleng-leng gule mobil, panik pola terkena ke labeng. Saya kena tanang gule budi. Monggo Pak Yayi, monggo pinara, monggo. Tapi tanang nyareh pintu, ini mah pintu narinya. Teh temu Pak. Rupanya pintu naken ngangku macam kene macam ni kemana? Tit iko. Bederem. Wah naik ke atas. Benih dari pengkir bu naik ke atas. Kula pantojo ke dalam, ya Allah. Nang jai bu kengayan.
Ceng lambe kampung ada mobil, Pak. Pani jemput bahkan mobil mewah susah, Pak. Udah, saya ngobrol dengan orang itu. Berapa kira-kira apa usaha bos kita yang undang saya ini? Usahanya biasa saja, Pak Kiai, tapi hasilnya luar biasa. Setiap hari pimpinan saya ini, bos saya ini menghasilkan laba bersih tidak kurang dari 3 miliar. Waduh, aja ngakan pesena tak mari dia. Satu hari 3 miliar, Pak. Kali sebulan 90 miliar. 1 tahun itu 1 triliun lebih dia punya penghasilan. Setelah saya sampai di sana, rumahnya itu halamannya luar biasa, mungkin lebih panjang dari lapangan bola kali. Masuk ke dalam, saya disambut dengan luar biasa, saya diberikan jamun yang luar biasa. Dan di tengah obrolan dia meminta doa kepada saya, Pak Yai, saya berterima kasih Pak Yai sudah bisa hadir ke Denpasar, Bali. Saya mohon maaf tidak bisa jemput Pak Yai ke Pontianak. Sebenarnya saya pengen jemput Pak Yai pakai jet pribadi saya. Waduh, hari bener yang dan bodoh ya. Tapi begini Pak Yai, saya sangat berterima kasih atas kehadirannya dan tolong doakan kesembuhan anak saya. Rupanya di balik kekayaan yang luar biasa, di balik fasilitas yang sangat banyak, ternyata Allah memberikan ujian kepada dia melalui anaknya. Dan terindikasi anaknya tidak bisa melihat. Anaknya tidak bisa melihat, kedua matanya tidak bisa melihat. Karena sebuah penyakit yang dianggap penyakit langka oleh dokter. Saya sudah usahakan beli kornea mata ke Singapura tapi gagal Pak Kiai. Bahkan kornea mata yang paling mahal di dunia untuk anak saya biar dia bisa melihat, ternyata gagal juga. Berapapun harga kornea mata, yang penting cocok untuk anak saya Pak Kiai, akan saya beli. Jangankan cuma 10 miliar, bukan sombong Pak Kiai, karena demi anak saya biar bisa melihat 1 triliun pun pasti akan saya bayar. Pola berde saya acuan lah mak. Larang mak 1 triliun. Kornea mata mak. Mata itu mahal. Sampai ada orang mau beli 1 triliun kalau memang cocok. Sementara selama ini kita tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat mata yang Allah berikan. Ya Allah, terima kasih atas nikmat pandangan mata. Kalau seandainya Engkau tidak memberikan nikmat pandangan mata yang baik, ya Allah, maka saya tidak bisa melihat keindahan alam yang Kau ciptakan, ya Allah. Tapi kita lebih cenderung dan lebih senang melihat kepada hal yang dilarang oleh Allah, sebagaimana sambutan Pak yang mewakili Kapolsek tadi. Ternyata gendang telinga kita yang tipis itu harganya mahal. Kalau tanya ke dokter di Singapura, 1 gendang telinga ini bisa mencapai 1 sampai 2 miliar Pak. Gara-gara itu kalau pecah, jangankan pecah, kena bakteri saja kita nggak bisa dengar Pak. Masalahnya di mana? Karena kita lebih senang mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah dibandingkan dengan panggilan azan dan bacaan Quran dan salawat. Kita lebih sering mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah memberikan kita hidung, acap kali kita tidak bersyukur kepada Allah. Bukankah hidung ini untuk bernafas? Dan nafas kita sudah gratis dari Allah. Semuanya gratis dari Allah. Kaki yang bisa melangkah dengan sehat mahal. Bersyukurlah kepada Allah. Matur sekelangkong Gusti Allah, ku lagi sehat ya Allah, margane ku lagi sehat ya Allah, tero ke masjid apa jang berjamaah ya Allah. Mangkat ke masjid, penyakit tade elang. Dan kadang gulumun maca khutbah Jumat, Pontianak, Jabar nih tahu jadwal saya. Dan kadang gulu maca khutbah panonduk ke Bapak Ustadz nih, kata kerja. Di bawah mimbar itu banyak botol Pak. Tanya lagi kadang, ini botol apa Pak? Ini botolnya jamaah Pak Yai. Biasanya jamaah nitip kalau sakit titip ini, titip botol. Untuk apa? Minta didoakan kesehatan dan kesembuhan. Kalau mereka sehat dan sembuh nanti ke masjid. Lambat waktu lah sehat demah. Te panla sakit du ngedudu. Wanda anu tak anu, cek ngal bengal ke Allah. Jangan bengal, kene bi Allah nyaman olak gigi. Pas kayak gigi semalaman,
Ngomong lagu kisah mak. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ngomong juga. Mak benda sakit gigi tak sakit. Sakit mak. Pala terongot dia. Tak mampu mak. Lah pala tunging ki laku lah pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Pak Kades. Benih Pak Kades sampean Pak. Kula kan tak nyebut sampean Pak. Pak Kades lain boy. Tanya lagi ke binin nah. Ken sakit napa Pak Kades? Ku sakit buk iko. Cing malam bagi odi. Malam apa ki nginum susu iko. Oh tahun lagi labu sepubuk. Ken entara awudu. Oh tade iko. Lampon pan lamate saya seneng pasera. Mun lagi mati saya seneng bini nama. Aduh tang laki minta mati beberi ya niko. Nah niko mak. Mun orang bagus, orang soleh, orang becek, jangankan sampai meninggal, hilangnya saja membuat orang bersedih. Ya Allah, babin kantip mas kita Pak Jabar tuh mana ya? Lama tak nampak dia. Apa pula? Suka aku dengan beliau tuh. Kalau turun ke sini ini kami suka dengan dia. Apa pula biasa bawakan kami makanan. Lady mabar. Mun orang becek, orang bagus itu lagi bagus mak. Ku lebih ben sampean kan lebat eko puren ngabas orang bagus ada Pak Omor. Ya Allah, tang obar bagus. Ustadz Mansur bagus orangnya. Almarhum Ustadz Mansur bagus ben becek orangnya. Beni sampean Ustadz Mansur saya lain. Tapi mun kula ban sampean coba lakona. Tak pernah becek amal lah ben lebar bae nak kana bentong. Sapra madu sapa juga. Udah karena apa-apa lambar waudi iko. Lak lo iya to, kikir to, nang mereseng iko. Orang benih kegan jamun Rasulullah kan mesem bae ke orang lain, legan jeren bu. Kan mesem kan jeren. Napa boleh sampai atanya Pak Rusdi sehat, Pak Rusdi, alhamdulillah sehat retan. Pas Pak Rusdi mengeluar amplop, tandi rokok kan? Lala melerokok lala. Jangankan sampai Pak Rusdi sakit, tak sakit pun Pak Rusdi doakan sehat. Mantur sehat Pak Rusdi, Allah lancang umur, banyak rezekina, lekuk malai meliaki rengkok rokok, boleh. Kan becek berarti mak. Jadi kalau ban panjenengan saya badan itu berarti orang becek. Dia benar pangeran, dia benar Rasulullah, penoleh apolong benar orang becek, benar orang bagus. Mun kula ban sampean penoleh apolong benar orang becek, orang bagus. Akhirnya kula ban sampean jadi bagus. Pesenang apolong benar orang di masjid, insyaallah senang ke masjid. Pesenang kula ban sampean datang ke salawatan, insyaallah cinta salawat. Senang datang ke pengajian, insya Allah tadi orang senang ngaji. Milana dari kinto. Oleh sebab itu, walaupun suara saya malam ini serak, saya memaksakan diri untuk hadir karena memang pertama saya sudah janji, dan yang kedua kita ini sama-sama berjihad di jalan Allah dengan cara kita masing-masing. Ustadz Marwalan berjihad di jalan Allah dengan ilmunya. Jangan dilihat Ustadz Marwalan hari ini. Tapi ketika Ustadz Marwalan berangkat dari kampung yang bernama Serwat 3, waktu masih selesai dari SD, selesai dari MI, berangkat ke satu tempat yang bernama Pondok Pesantren Nur Syamsi wal Qamar, belajar kepada Kiai Nawawi atau santrinya. Selepas itu kemudian beliau berjihad lagi di jalan Allah, berangkat ke sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Sidogiri di Kediri, Jawa Timur. Selepas itu beliau pulang kemudian menginfakkan waktu dan ilmunya untuk anak-anak kita di tempat ini. Nyaris Ustadz Marwalan kehabisan waktu untuk dirinya sendiri. Berarti beliau berjihad di jalan Allah. Tapi kadangkala kita menganggap itu remeh dan melihatnya itu dengan mata sebelah. Berarti sudah belasan tahun Ustadz Marwalan itu menghabiskan waktu dan ilmunya hanya untuk anak-anak kita di sini. Jangan dilihat Ustadz Marwalan hari ini ngajar, tapi lihat proses pencarian ilmunya. Orang yang mencari ilmu di jalan Allah, maka pasti Allah mudahkan jalan baginya ke surganya Allah. Orang semegempang aben,
Aban senyare ilmu jalan Allah, bi Allah begampang masuk surga mak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mencari jalan apa? Jalan ridha Allah dengan ilmu, maka Allah memudahkan bagi dirinya jalan kepada surga. Ilmu penting karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyari ilmu penting. Milana anak kula ban sampean masuk ke madrasah Anwarul Mustafa supaya oneng masalah tauhid, oneng masalah aqidah, oneng masalah syariah, oneng masalah akhlak, oneng masalah tetengkan. Siontong Pak Sairah sampean. Bani Ustadz Marwalan sampean siontong. Rogi makmun kulban sampean andi anak teh pengaji. Sebudian kulban sampean lama teh kulban sampean depan komor. Tadak sengirim na tua mak. Takok pada bancarita lambe. Bismillah, bismillah. Lambe pada situng cerita. Dulu ada satu cerita. Ada Pak RT di sini, Pak. Berapa RT? Berapa RT? Kamu Pak RT? THT Pak RT. Setiap banyak santri gadungan Pak RT. Lombok pada situng orang seneng keanan Pak RT. Anak binin Pak RT saya yencer. Supaya Pak RT neremah penlemalem asar maghrib isya ada di masjid. Suaranya bagus lakaran genteng pada ban geloro, pada ban kori. Nyaman suaranya mapan. Akhirnya Pak RT tertarik. Pas saya kemantoh. Bi Pak RT saya mantoh gele, yongku penter benalem marga namun adan je itu kan. Robana mantona cuma tukang adan itu. Lebihnya tak tahu. Gua bi matuan cong. Karena kita disetitang mantona. Engkau terongi dingakina kakek ngimami bajang maghrib. Aduh tak kerjaan anak. Aduh mati koreko. Ya marjong. Apa benembu turamak mama? Jawab engki tak bisa. Jawab punten todus. Daerah mah jong bisa jong. Engki punten. Engki punten daerah mah jong. Engki enten. Pon lah karena todus semanto gele ngimami mak ngimami maghrib apa lawan depan jagung belona karena todus kematua karena biasa pun tadi imam ya biasanya kan kita menemukan beberapa riwayat kalau imam mau mimpin salat berjamaah melihat ke belakang aqimu sufufakum atau istawu wa tarasu wa la takhtalifu atau istawu wa tarasu wa suddul khalal. Banyak riwayat, ada 20 riwayat tentang kalimat imam yang disampaikan kepada makmum. Karena mantone gila bukan tak ngaji, tak menduk pada Ustadz Marwalan pahatole kebudi pada ban polisi. Bagaimana barisan sudah siap? Tuh, cang matowana. Mi lain ban saya masjid, cong. Jadi jamaah tidak boleh protes ini. Sudah siap semuanya? Siap, jangan tuana. Empon lah takbir. Allahu Akbar. Aduh matuana, aduh. Arya baru baju. Asang kok ngidi ngakire kok. Pada ben takbir imam Masjidil Haram. Lah. Sejan matobinin benih Masjidil Haram ngaraka. Asih Masjid Nabawi gua. Empon Fatihah normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matuana karena buka ngatole ke matubinin daya kan deh kok. Jawab sama matubinin lah pada buka ngah asip kak.
tepak ria. Pan maca sorat pah tak nemu sorat. Aduh. Arya sorat pria eko. Maca ayasin lanjeng gelu, maca waqi'ata apal, maca kol hugengsi, maca sorat al-falak ngatengane kalau pain sampai parais asor detek becah secan matuana ngocah ilmu hatiana, ya Allah, ayat apakah yang kau turunkan kepada menantuku ya Allah, lama sekali ya Allah. Saya matu bini nak kepak ke matu laken padeh tak lemtoron engkau mikir kira kak sebinina binina imam kele empon lengeter Arya todus ke pak ben ke emak. Akhirnya karena todus baca surat Al-Kafirun. Wah nemu Al-Kafirun reh kok. Baca mak Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. A'bud sampai kol sanga tak mareh. Teti matualak en belis matuana enga kalau imam salah mesti dibantu oleh makmum, bantu bacaannya. Mertuanya jawab lam yalid wa lam yulad, jan aleng-leng mantona tolongin bimatu binin ikepaan waladhdallin lebur jong ngaji panggake jong. Leni kemargana orang tandi ilmu mak. Orang tak andi ilmu tak paham ilmu nama. Tetimune dalam situng perkara panik sebegi ke orang tak paham ancur mak. Milana beda ustad, beda kiai, ada yang ini di tengah masyarakat Allah cukupkan. Ada ustad yang ngajar di masjid, ada ustad yang ngajar di madrasah, ada ustad ada pak polisi, ada tentara, ada yang bertani, ada yang melaut, ada yang kerja ini dan itu, semuanya dicukupkan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat dan rahmat Allah manakah lagi yang selalu kalian dustai. Cokop kulban sampean menikah rezeki kita kurang paling sekorang umrah. Banyak kulban sampean syukur. Cara bersyukur yang terbaik adalah taat dan patuh kepada Allah. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ulil amri, siapa ulil amri? Orang yang memerintah dalam kebaikan di antara kalian semuanya. Cek sampai kulban sampean panik akhirnya panik kenapa? Akhirnya kulban sampean udik nyesel. Lambat kulban sampean kadang benih kene kelupain karena banyak sebab, mungkin karena orang tua dulu kekurangan biaya, mungkin karena waktu orang tua kita terlalu banyak di ladang sampai lupa dan lalai kepada anak, mungkin karena orang tua terlalu sering dan senang mencari harta, mencari rezeki sampai lupa ke pendidikan anak, mompong. Bodoh Ustadz Marwalan, anak-anak yang belum sekolah masukin sekolah, lepas dari sini tinggal dikirim ke beberapa pondok pesantren. Kalau memang ada rezeki, sekarang ada program pemerintah banyak untuk pesantren, terutama yang hafal-hafal Quran masuk kepolisian tanpa tes, masuk tentara tanpa tes, masuk perguruan tinggi yang hafal Quran tanpa tes. Coba contoh Pak Rusdi, hafal Quran Pak, kan cuma Quran. Thank you Bib, pengepora Bib, tepang Bib. Aduh pas sampean kelampian bener ungu Bib. Yang ku lancing diki lagi ibu-ibu Bib. Tepang begelek kelupain pengepora Habib, seporan yang Bib. Abtina pada gintoh, benih cangkolang keajunan, kita kau temu cek genteng dari budi Bib. Leni ke para rabu para tretan pengajian selalu beda akinang serawat. Insya Allah situng dua teluk beda engak beda paham pas sama laki engak bu ibu ini paling senang datang ke majelis taklim Pak. Dong kadang mangkat koletong mulai kol petok malam. Tanya ki bilang nah
Demma bae ka kele. Norok pengajian, Kak. Tak tahu pengajian. Ring tire kan orang awam. Iya kok ngerti lek. Iya mata kerja abi. Marah apa nang. Dek iya. Mi patawan bini ne benakena. Ken anu, Pak. Mun ring bini menikah. Tak bisa laben, Mak. Thank you Pak Glebun. Ini pada takut ki yang arah ke bini. Ring bini menikah, Mak. Kula pernah situng waktu, Pak, suatu waktu Pak Kanit bawa istri saya itu belanja di satu mall di Pontianak. Ki ke mall bi kula bini kula, Bu, ke pos-pos. Sepanjang jalan tangan saya, istri saya pegang jarinya itu. Teku bi kula tekenin. Titi tanya ki bi murid kula, "Assalamualaikum Abi." "Waalaikumsalam." "Apa, Jong? Sudah berapa lama Abi menikah sama Umi?" "Wah, 20 tahun lah ada itu." "Alhamdulillah, kelihatan mesra ya." "Mesra dek remah, Jong." Itu tangan Umi dipegang terus. Arya beni mesra, Cong. Mun sampai tangan Umi ini lepas, Cong. Ada sepasares tunjuk kapi, Cong. Lemah coba Ustad. Rajin sampean cek pah lepas nih Kak. Cek teguk jari, itu tuh kapi. Malira ya Kak, alo berarwa Kak, pasaria Kak. Pane teguk, tak tadi PC, pokoknya ada mati mulai ngaji ya. Bu, sebentar lagi kita mau masuk bulan Sya'ban. Malam ini malam 21 Rajab. Udah berapa jam saya ceramah? Lanjut. Wajah jujur lanjutan play mana gula Pak. Sehingga makin para masuk ke bulan Sya'ban, makin bulan Rejab, tanggal selekor atau menangkat tanggal selekor atau 2 ekor. Rasulullah menikah setiap masuk bulan Rejab selalu atua ke Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah selalu atua ke pangeran du Gusti Allah, pangeran manter ajunan kesokan apareng barokah nang bulan Rejab sareng bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kan itu capan ring matura bulan Reba. Ring matura kadang kan ngobat tibe, Pak. Penanggalan tandi kena gabai tibe. Jadi sampai kabayan repot mun mangken bulan apa nih? Ke bulan Rejab, lo berrejab Sya'ban. Sya'ban ya Reba. Lo berreba Pasah Ramadan. Lo Ramadan Syawal ya tong areh. Lo Syawal Dzulqa'dah ya takepe nemu di makakitan Dzulqa'dah bulan tercepet pas ta'allem makabin anaan lah Kak cak makabin anak Kak arah apa lek cak bulan bagus Arya bulan takepe arah apa bulan takepe can mbak benih can mbak bu can Allah can hukum ada salah nama kabin anak nang bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah menikah artinya bulan duduk-duduk. Kenapa? Masyarakat Arab Quraisy zaman dahulu sebelum masuknya Islam kerjaannya cuma duduk menunggu datangnya bulan berikutnya, yakni bulan haji atau Dzulhijjah. Maka disebut bulan Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk. Bulan Dzulhijjah ya bulan haji, ki tepak. Lo berbulan haji, bulan Muharram ya sin petis. Muharram cin pedis ya kok yoba boleh lo bera safar yoba cin merah lo bercin merah mauludan maksud Rabiul Awal Rabiul Akhir dan seterusnya. Ada yang madhura ini kelakuan banyak bu pengetahuan bu orang madhura bernikah ya Pak Rusdi kadang gula tibi kan gula tibi ini orang madhura bu. Cuma bi Allah dan gula menikah paringin nikmat. Nikmat mengerti beberapa bahasa. Tapi kadang bi orang gula yang ku benireng Madura. Kadangkala saya bukan dianggap orang Madura itu, karena saya kadang bahasa Jawa, saya bahasa Sunda, saya berbahasa Padang, saya berbahasa Melayu, saya berbahasa Madura, saya berbahasa Arab, saya kadang berbahasa Inggris. Karena itu saja. Kula Madura pahad sareng sampean mak. Muncak ente pengaji bi abba banumi padahal kono kula ben sampean ngoncang mak.
Oning ngoncang. Lagi banyak ke. Pak Rusdi ada Pak Rusdi. Ampun tangkep Pak. Ya bagi hasil lah Pak. Cek kita mengaji kula pada mak ngoncang mak. Kula lambe bi abasro mele dua. Pele dua cong ngaci apa naci? Jabar paham? Kula mele nomor tung ngaci. Ustad Marwalan mangkat ngaci. Sekak setekelero naci. Napa naci? Dero ajam roh. Membeni karena saking Allah beles ben kesokan dek beten kalau sareng Ustad Marwalan, ustad selain termasuk Ustad Mansur. Qori sama yang di belakang ini tadi. Kela pada mak. Kadang kula ben sampean nek agak mokong. Kula lambe bade cerita nak kancah. Orang Madura entar ke Jakarta. Orang Madura ke Jakarta naik kereta api. Pas tanangnya keluar, telongan naik ke acar, apa deh? Mohon maaf Pak, tangannya jangan dikeluarin. Ini sangat berbahaya Pak, karena ada kereta api di sebelah Bapak, nanti tangan Bapak patah atau cedera. Tak masuk. Oh boh, kagak tak tahu siapa engkau? Enggak Pak. Oh boh, engkau Madura, jangan. Jadi keluar tanangnya. Padahal di sampingnya kereta api. Jadi pada sepeter. Gini, kalau orang Madura itu jangan dikerasin. Caranya ngomong sama orang Madura itu diakalin saja. Orang Madura lemes, cung lemesan. Orang Madura kerasin, cung kerasin, Mak. Tapi sebisa makalah orang Madura hitung, kalah kalian. Payentarin, Bapak dari mana Pak? Saya dari Madura. Mau kemana Pak? Jakarta. Mohon maaf Pak, tangannya jangan di luar. Kenapa? Tak boleh. Bukan tak boleh Pak, nanti kereta api yang di sebelah Bapak itu hancur kena tangan Bapak. Posa-posin lagi mun tanang luar ding kaki Pak, kereta api itu hancur kabeh Pak. Ah mun aji iya bener kok. Pak baru masuk tanang. Reng Madura jangan kerasin. Jadi agak situng Pak Rusdi, reng madrasin, kalah kali woi. Kemudian lagi lemah vaksin kabeh. Beri hadiah apa dia? Ada hadiahnya kan? Minyak goreng 1 liter. Mbok mangkat kabeh juga. Enggak, engko agak bayar tibi iko. Engko andi nyior iko. Pampat tadi sekilo roah iko. Boh, payah lagi. Kalau kenapa boleh? Beras 5 kilo enggak engko ora mandi iko. Andi padi tibi iku. Cina tak vaksin atau kok mate iku. Selebih heran boleh, selebih aneh. Tori sampean pos ngapos iki binine sampean. Anu lek debun Ustad Marwalan kor sampean ken gelem madu bi sengkok. Sebudian bi Allah ibrina pajung emas swarga kok. Ajawab sebini tina kak engkau melihat hibi swarga kok. Jadi sebini tak saking tak lemah madu. Tina kok melihat hibi pajung emas burung bengko swarga iku. Nah, jadi para rabu, para tretan saja pada intinya malam mangken. Mari kita senang beribadah kepada Allah dengan cara memakmurkan masjid kita dengan didasari oleh ilmu pengetahuan agama yang baik dan benar melalui pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah Anwarul Mustafa yang dikelola oleh Ustadz Marwalan dan ustadz-ustadz yang lain, karena saya mendengar di sini banyak sekali ustadz-ustadz, baik itu guru tugas ataupun para alumni, baik itu dari Sidogiri, kemudian dari mana lagi? Sungai Malaya, dan banyak para ustadz dan para santri-santri yang memiliki sanad yang sangat jelas keilmuannya. Karena begini, Pak Kanit, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, karena pada kelampon malam nisar sampean tengki, karena laku ki banyak kelakuan sampean ki banyak ki banyak apa kegiatan yang mungkin ditinggalkan di rumah. Pak Kanit, memang salah satu indikasi negara kita Indonesia ini kan munculnya kelompok-kelompok yang disebut sebagai orang-orang militan
yang kemudian oleh negara diidentifikasi sebagai kelompok radikal. Karena bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diingatkan oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena sebab rahmat dari Allah, lintalahum, bersikap lemah lembutlah kalian kepada mereka. Jadi kita sebagai muslim harus bersikap lemah lembut kepada siapa? Kepada sesama muslim tentu yang pertama, dan kepada orang lain. Jangan keras, kata Allah. Mun seandainya sampean Rasulullah Muhammad, kalau engkau ya Muhammad mengeraskan sikapmu, maka mereka justru akan berlari jauh dari sisimu dan tidak mau mendengarkan nasihatmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Orang saya pernah salah dek keluban sampean, kila sapa ora saus. Wastaghfir lahum, nyonaki sapa ora ka Allah, ya Allah, fulan bin fulan pernah berbuat salah kepada saya, tapi saya sudah maafkan. Fulan bin fulan pernah menyakiti hati dan perasaan saya, tapi sudah saya maafkan, ya Allah. Sapa ora aki pangeran. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam perkara apapun. Termasuk malam mungkin kalau Pak Kades dengan para jamaah tidak musyawarah, tidak akan ada kegiatan sebesar ini. Senang kula Pak, mun masuk kamu mulai dari Serwat, mulai masuk ke Serwat, pengajian ini tertib Pak. Senang kula ngabes. Marga apa? Inilah ngaji ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerima hikmah dan pengetahuan dengan hati yang penuh kedamaian. Yang menyampaikan pun dengan tidak menggunakan cara kekerasan. Nah, ini kan cara ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang lahir dari dunia pesantren, yang bermadhab ahlus sunnah wal jamaah dan berfikih madhab syafi'i, bertasawuf kepada tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Sadili. Hatinya lembut, menyampaikan penuh dengan kasih sayang, memandang orang lain bukan dengan kebencian, tetapi melihat dan memandang orang lain dengan sifat kasih sayang. Kalau Pak Kanit memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang, menegakkan hukum dengan tidak ada niatan untuk menghukum orang, maka hati Anda itu lembut. Nangkap orang itu tujuannya kan bukan menghukum orang Pak, tapi memberikan kesadaran hukum agar tidak ada lagi pelanggaran hukum dalam bentuk apapun. Islam itu sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Maka yang paling terakhir malam ini saya sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling terakhir. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa dawuh Rasulullah? La tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci di antara sesama orang beriman. Wala tahasadu. Jangan saling mendengki. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya sebagai hamba Allah bersaudara. Tidak boleh lagi ada perbedaan antara Muslim Madura dan Melayu. Tidak ada lagi masjid Bugis. Tidak ada lagi masjid Madura. Yang namanya masjid Allah milik kita bersama. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mampu mempersatukan seorang sahabat yang gantengnya luar biasa, berperawakan tinggi tegap, berkulit merah, yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari Parsi Iran hari ini, dipersatukan dengan seorang laki-laki sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, yang berasal dari Habasyah, Ethiopia hari ini, yang berkulit hitam legam. Rasulullah mampu mempersatukan sahabat yang paling kaya raya. Ada seorang triliuner yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang kekayaannya mencapai 10 sampai belasan triliun. Tapi dipersatukan, dipersaudarakan dengan sahabat Nabi yang paling miskin di kota Madinah, yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah mampu mempersatukan antara sahabat yang kaya pada masa itu, yang hartanya mencapai 8 sampai 9 triliun, yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an, dipersatukan dengan sahabat yang sangat zuhud dan wara, yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jangan lagi ada sekat perbedaan. Tidak boleh lagi ada alasan bahasa.
Tidak boleh lagi ada alasan perbedaan suku. Saya tidak minta dilahirkan sebagai Madura. Saya tidak pernah minta dijadikan berbahasa ini. Saudara pun tidak pernah minta kepada Allah untuk dijadikan Jawa, Melayu, Bugis, Sunda dan sebagainya. Ini karena rahmat Allah. Maka siapapun yang tidak bersyukur atas nikmat perbedaan suku, tidak bersyukur atas nikmat perbedaan bahasa, berarti dia menolak kehendak Allah. Kita ini bersaudara. Maka kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Dan Allah tidak halalkan, artinya Allah haramkan kepada kita semuanya memusuhi saudaranya sampai batas 3 hari ke atas. Ngiring para rabu, para tretan, neng malam mangken manter pepanggian penikah, teti pepanggian teti kesayan mungku da Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi amal soleh kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah menyiapkan semuanya, nyiapin tenda, nyiapkan alas tikar, nyiapkan makanan dan minuman ibu-ibu yang susah payah berhari-hari. Terus yang nyiapin sound system. Mana yang punya sound system yang kemarinnya? Sound system yang punya siapa? Oh, punya sendiri. Oh, tak majer berarti. Saya nggak majer leh. Enten tak majer. Oh, siapa tahu besok-besok Ustadz Marwalan tidak hanya sekedar berjihad dengan ilmunya. Ustadz Marwalan punya alat pengumuman para jamaah. Saya rasa ngangku sound system kecompok, tahu sama jer. Abang macam susah lagi ya kayak. Tahu sama jer. Serius Ustaz, tahu sah. Sodaka Ustaz Beni majer lo bro. Ini pada tahun neng mak, gue lewan sampian masuk surga kemarin apa tahun neng mak. Siapa tahu ada yang masuk surga karena sholat. Siapa tahu kita masuk surga kita itu karena ibadah kita yang namanya puasa. Siapa tahu kita masuk surga itu karena kita jadi polisi. Nggak usah khawatir, walaupun polisi dimusuhi orang itu biasa pak. Jangankan sampean polisi, wong ustadznya aja kadang diomongin itu. Jangankan saya, Rasulullah itu dibicarakan oleh orang. Ustadz Marwalan, pelajaran penting. Jangankan cuma kita ini Ustadz Marwalan, Rasulullah itu dibicarakan oleh orang yang tidak senang. Jangankan yang hidup, saya mati ki ketunging. Si jelas mati ki ketunging. Jangankan kita makhluk, Allah saja masih sering kita bicarakan. Allah jangan rata baik. Apa? Yang kau alaku, kula mulai apa itu? Sebelum datang Roma, alaku biasa. Mangkat kol belu kol sepuluh mulai. Cukai na banyak itu. Alaku apa? Iya, aku berlain selain tuyul itu. Alah, tuyul apa maksudnya pak? Tuyul orang seahli ibadah mereka, tak ada lain mak. Selain apa nih? Allah. Tak abid datang. Assalamualaikum Ustaz Marwalan. Allah, kenapa pak? Anakku lah sakit Ustaz. Oh kiki sakit kenapa? Demam 5 hari. Tak kira ke dokter. Punten pak Ustaz. Nomor malam kimpon pon. Ngelaki aing Ustaz Marwalan. Bagi ke anak ki no maki maca selawat 3 kali supaya sehat anak sampian pon tabit dateng pole beri yang pelopine gini beri 300 aman untuk seminggu reh. Namun lagi orang ahli ibadah mak Pak Kades neng romana proyek kita turun dana desa kita cair ADD mangkat. Pak Kades gimana masalah tanah yang kemarin? Yang mana Pak? Kan Pema Aperwa. Oh ini Pak Kades tanda tangan yang kemarin itu selesai Pak. Laku itu tanah saya Pak. Oh ya nggak apa-apa, ambil saja. Iya Pak, ini ada untuk Bapak. Nggak usah. Tanah nggak ada, tapi koceknya beda iya. Nggak usah Pak. Artinya tanah kita ngalak, suruh masuk kocek lah. Nggak usah Pak. Enggak Pak, kan saya udah komitmen sama Bapak ini 10 juta. Iya benar. Dari rezeki pada teh pangki Mak. Padeban guluban sampean masuk surga pada teh pangki. Milan dari kita para rabu setuju mator sekelangkong atas kehadirannya malam ini. Panjenengan yang sudah bersusah payah hadir
manter mukah sedajan ibitong amal soleh sareng Allah Subhanahu wa taala ben kenjerenah manter ibadah paah dek begesepona kula sareng panjenengan langkong-langkong orang tua laki ben orang tua bini seampun atinggal dunya manter esapora sedajan dosana amal manter etrema sareng Gusti Allah ben pagi along polongah sareng Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Oh, langsung doa. Jarang-jarang Ibu saya dapat biasanya kalau saya ceramah ya ceramah Pak. Nah, tapi malam ini saya diminta baca doa. Karena ini kerjanya dua, ceramah macet dua. Manter ampel berdua kia amin. Oh susah penitian hari tan kula kena kerja menika angki bala bade tahan apa nangki ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi 'alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur. لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا انك انت خير الرازقين. اللهم يا الله يا عالم السر واخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبة واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين واعلي كلمتك حتى الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf nyuwun pangapura nyuwun pangapunten hampura kasadayana matur sakangkong. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi